sini, darah yang keluar karena disiksa membawa jauh lebih banyak zat besi. Kalau kita ya, mengakibatkan tubuh membela diri, darah keluar, dia membawa banyak besi supaya cepat sembuh. Pada darah dari luka-luka ini, luka cambukan, banyak darah. Oh, kata orang yang tidak tahu, oh itu pasti buatan. Bodoh, pelajari, memang itu efeknya dari pencerahan. Jadi yang jelas bahwa manusia keikapan ini bagian belakang. Yang putih-putih ini adalah akibat efeknya yang kelihatan dari penyiksaan cambuk. Ini bagian depan, dada. Lihat tidak banyak, hanya beberapa. Kenapa ini? Hal pertama, kenapa? Karena dia memang dalam posisi menghukum begini. Ya. Dan dia disiksa begini menurut hukum Roma. Itu pasti, ya. Jadi pokoknya kita bisa hitung berapa kali dia dipukul dan di mana. Di sini jelas, ya. Di mana-mana. Bagian depan tidak banyak, hanya beberapa. Terutama di bagian jantung tidak banyak. Karena apa? Karena mereka tahu algojo yang melaksanakan ini, kalau mereka memukul keras di bagian jantung bisa kaget, berhenti, mati. Padahal Pilatus sudah mengatakan akan kuajar dia dan akan kulepaskan dia. Apa artinya itu? Ada arti yang perlu kita pahami. Akan kuajar dia, seperti ibu yang jengkel sama anaknya, diajar. Apa itu? Mau membunuh? Oh, mau diajar. Jangan begini. Begitulah maksudnya Pilatus. Diberi hukuman. Yesus, jangan buat kacau di masa Paskah ini. Ya ini. Lalu, maka tentara mengerti. Sehingga mereka tidak pukul bagian dada karena mereka jangan ini berhenti mati. Kalau mati, apa yang dilepaskan? Akan kuajar dia dan akan kulepaskan dia. Yaitu. Jadi Injil harus juga dimengerti setiap kata. Ya. Lalu dipukul paling tidak yang dihitung 121 kali. Ini jelas bukan hukuman menurut Yahudi. Menurut kitab suci juga ada, tapi boleh 40 dikurangi 1 supaya tidak melampaui batasnya 40, dikurangi. Karena seandainya salah, nanti orangnya yang dihukum, maka dia itu 39, stop, takut sudah, takut nanti ada yang bilang, oh ini 41, dia yang di. Aku salah hitung. Ya, karena itu. Jadi harus sedangkan menurut hukum Roma tidak ada batas. Batas adalah keputusan hakim Pilatus. Ya, akan kuajar dia. Hanya itu lalu dilepaskan. Tapi juga ini harus dipahami. Karena dia mau melepaskan. Karena biasanya kalau orangnya sudah dijatuhi hukuman mati, dia dicambuk 21 kali. Maksudnya supaya karena efeknya dari ini membuat orang seperti begini. Dia tidak bisa bereaksi lagi, ya. Karena begitu kesakitan pada seluruh tubuh. Karena kalau dipukul bisa sendiri, coba sendiri, begini saja. Coba kalau saya pukul benar, ya, pasti kita mulai begini supaya mereka tidak terlalu bereaksi waktu akan disalibkan. Sedangkan dengan Yesus tidak ada batas, tetapi jumlahnya ya begini, efeknya seperti itu. Ada pada seluruh tubuh kecuali di wajah, yang lain seluruhnya. Bagian depan jauh kurang. Ya. Ada juga hukuman lain menurut hukum Roma. Orang yang dijatuhi hukuman mati
melalui cambukan ini, yaitu dipukul sampai orangnya mati di situ. Itu mengerikan karena ya. Inilah alat yang dipakai untuk itu. Ya, yang namanya flagrum taxillatum. Taxillatum artinya ya ini. Ujungnya ada ya ini bulatan timah yang bergigi. Ini bergigi. Efeknya seperti ini ya. Jadi setiap kali mukul 6 lukanya. Ada luka cabik karena ini. Ada luka iris karena di tengah ini. Tapi juga luka cabik mencabik daging ya. Kalau tarik begini ya mencabik daging. Ya inilah pada tubuh Yesus. Bahkan dari penelitian kita tahu bahwa 2 orang yang melaksanakan ini, satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Kelihatan dari arah, kalau setinggi saya arahnya begini, tapi kalau lebih rendah arahnya begini, jadi berbeda ya. Jadi itulah ya. Jadi ada 756. 700. Ini 326 tadi 100. ya, ini 6 kali 121. Tapi itu pun kurang lebih, tidak tahu pasti karena di bagian ini tidak kelihatan. Ya, dan pasti ada ya. Jadi inilah penyiksaan yang ya. Tapi juga di sini kita tahu dicatat dalam Injil dan Yesus tidak membuka mulut. Barangkali justru ini yang membuat Algojo kok ini ya. Yang lain biasanya reaksi minta ampun, minta ini, minta itu karena kesakitan yang luar biasa. Yang ini sih diam. Ya, ini efeknya seperti ini. Inilah bagaimana dilaksanakan. Di Yerusalem masih ada tempat di mana dilaksanakan tempat ini, yaitu di mana seperti ini, di atas ada apartemen untuk gubernur, kantor-kantornya semua. Di bawah ini sebagian untuk kuda-kuda dan sebagian untuk tentara. Masih ada sampai sekarang permainan mereka ya, masih ada sampai sekarang di lantai. Mereka semacam dam ya, mereka gambarkan di lantai ubin, yaitu lantai batu begini. Jadi beginilah bagaimana dilaksanakan. Dan pasti Yesus dalam posisi begini. Karena seandainya ada yang protestan terutama, katanya dia lo berdiri. Seandainya dia dicambuk begini, darah dari atas mengalir lurus. Sedangkan kalau begini, ya. Karena hari ini banyak sekali sikap mereka seperti itu. Sebenarnya belajar di situ sedikit ya bagaimana tadi kehidupan daripada ngomong begitu tanpa dasar apapun ya. Dan efeknya yang seperti ini kita bisa mengerti ya. Perhatikan di sini kelihatan lebih jelas. Luka memang ini dan luka lagi di sini kanan lebih tinggi. Luka memang. Nanti akan kita lihat di sebelah sana. Ini luka yang terjadi karena gesekan palang itu tadi, ya. Tapi nanti akan kita lihat. Ya. Lagi penyiksaan yang dialami oleh manusia kain kafan, pemahkotaan duri. Ini dalam kekaisaran Romawi sesuatu yang aneh. Orang Roma, hukum Roma tidak mengenal penyiksaan ini. Jadi kenapa orang ini di dalam daerah dikuasai hukum Roma disiksa dengan ini. Ini perlu kita tahu sejarah latar belakang, yaitu orang Roma tidak banyak orang penduduk Roma. Tak mungkin menyediakan tentara yang begitu banyak untuk menjaga wilayah yang begitu luas, mencakup Afrika Utara, Timur Tengah, seluruh Eropa. Tidak mungkin. Mereka merekrut. Banyak yang ditugaskan, direkrut dari daerah Arab sekarang, Syria, daerah sana ya,
Saudi Arabia, dari daerah sana, orang sana, Mesopotamia, daerah sana, bahwa direkrut, ya, tugas di sini. Karena apa? Karena sejak waktu itu dan sebelumnya sudah tahu kebencian antara dua grup ini, orang Yahudi dan orang Arab. Sudah tahu. Maka mereka merekrut dari suku-suku Arab untuk menjaga orang Israel. Di sini kaitannya dengan Petrus yang motong telinga. Ada kaitannya. Tapi nanti kalau muncul ya. Tapi pada mereka itu yang ketahuan kebencian, pada angkatan bersenjata mereka, daerah Iran, Irak, Afghanistan, daerah sana, Arabia, mereka mengenal penyiksaan ini. Untuk siapa? Setiap tahun mereka merayakan hari angkatan bersenjata, di mana salah satu tentara, biasanya dia yang agak miring, ya, diangkat menjadi raja. Dan selama 1 hari dia harus diberikan apapun yang dia minta. Keinginannya apapun yang dia minta. Tapi malam harinya itu dia dimahkotai dengan ini dan laginya dibunuh sebagai korban kepada dewa-dewi mereka. Jadi mereka tahu Yesus menyebut diri raja. Ya udahlah, Raja Sehari. Jadi itulah. Karena hukum Roma tidak mengenal penyiksaan ini. Penyiksaan ini memang bukan hanya 2-3 lingkaran, tapi menutupi seluruh kepalanya. Seperti satu mahkota benar seluruh kepalanya. Lihat di bagian belakang ini banyak sekali ini bagian ini. Ya. Inilah duri yang dipakai untuk mahkota ini. Duri yang banyak tumbuh di daerah Palestina. Kayunya ini tidak ada gunanya kecuali daunnya dimakan kambing dan ini kering untuk buat perapian. Hanya untuk itu. Dan dari kain kafan kelihatan jelas bahwa pada dahinya ini, di sini, keningnya, satu duri menembus pembuluh darah vena, darah yang kembali ke jantung. Sehingga darah, karena kita tahu darah vena lambat jalan, sudah capek jalan, ya, bawa oksigen. Kembali ke jantung, lambat dia datang keluar. Sehingga dia, tapi duri di sini sangat sakit, sehingga membuat dia seperti mengkerutkan keningnya ini. Sehingga darah karena sedikit sekali keluar tidak mampu melewati kerutan itu karena buat sakit. Ya, ini. Sedangkan yang di sini menembus pembuluh darah arteri, darah yang baru dipompa masih kuat, sehingga sampai kepada ujung rambut. Ya, ini dari penelitian. Ya. Darah arteri lebih cair. Ya, darah arteri lebih cair. Jadi dibanding enak untuk kayak oksigen. Tapi ada oksigen, ya. Saya minum Ascardia lancar. Ya. Ini darah akibat mahkota duri di mana lebih banyak kelihatan. Yang di sini dari vena, sini juga, di sini arteri banyak darah, ya. Ya, ini dari kain kafan. Ya. Suatu penyiksaan dan kita tahu dari jin memang ditekan supaya durinya itu masuk, ya. Dan diketahui bahwa tusukan duri di kepala 7 kali lebih kuat, lebih sakit dari tusukan duri di tempat lain. Jauh lebih sakit. darah lebih banyak. Ya. Dan lagi yang perlu kita ingat, setelah itu Yesus dihadapkan oleh Pilatus kepada masyarakat yang minta, karena Pilatus mau melepaskan Yesus, tetapi orang minta pada waktu itu kebiasaan salah satu penjahat yang dipenjara dibebaskan. Jadi Pilatus berpikir bahwa antara Yesus yang memang diketahui baik dan seterusnya dan Barabas
yang sebenarnya seorang pembunuh, seorang penjahat, ya, penyamun, ya. Dia yakin bahwa akan dipilih Yesus. Tetapi kita bisa bayangkan dua orang ini, Yesus yang baru didera, dimahkotai duri, seluruhnya berlumuran darah. Dan sampingnya Barabas yang memang seorang penyamun yang masih muda, kemungkinan besar seusia dengan Yesus. Dan namanya juga sama, Barabas, anak bapak dalam bahasa mereka. Yesus juga menyebut diri anak bapak, ya, namanya sama. Mau Barabas atau mau Barabas. Orang yang melihat Barabas ini, Barabas seperti ini, lalu melihat Barabas seperti ini, oh ini sih. Oh. Dan lagi untuk diketahui, orang yang seperti ini, dia tahu bahwa dia pasti akan disalibkan. Maka untuk menunjukkan kehebatannya selama dia hidup, dia menggunakan semua gelang emas apa yang dia curi tadi malam, ya, supaya kelihatan bahwa saya ini hebat, ya. Coba lihat, saya mati tapi saya orang hebat. Karena apa yang mereka pakai? Karena apapun yang ada pada tubuh mereka nanti menjadi gaji bagi piket yang melaksanakan penyaliban. Dalam Injil dikatakan, ya, pakaian Yesus dibagikan, ya, itu maksudnya, ya. Jadi waktu orang melihat bahwa Yesus begini, seperti ini, ya. Barabas, ya, lebih baik Barabas, masih kelihatan gagah, bersih begitu, mereka memilih Barabas. Bisa dimengerti, ya, mudah dimengerti, ya. Maka Yesus akhirnya dijatuhi hukuman. Dan tadi kain kafan, kelihatan jelas, itu saya jelaskan tadi, satu gambar karena banyaknya darah yang nempel lengket pada kain kafan, ya. Lalu memikul patibulum. Patibulum adalah palang itu. Tidak mungkin memikul seluruh salib, terlalu berat, tidak mungkin. Patibulum sudah ini patibulum, ya, 40-50 kilo. Kalau harus mikul juga tiangnya, dan tiangnya selalu siap di tempat, sudah siap. Jadi setelah semuanya itu, Yesus dijatuhi hukuman mati di salib dan disiapkan untuk disalibkan. Disiapkan bagaimana? Ya ini, palangnya harus dipikul dan orangnya diikat pada palangnya. Karena apa? Karena jelas nanti kalau sudah sampai di tempat penyaliban, orangnya tidak akan mau. Seandainya tangannya lepas, dia pasti menjadi masalah bagi tentara. Sedangkan kalau sudah terikat, ya gampang, ya. Itulah maksudnya. Biarpun nanti terjadi bahwa Yesus harus dilepaskan, ya, karena berbeda situasi Yesus dari penyamun yang lain. Tapi ini efeknya tadi yang saya katakan tadi. Ada luka memar di sebelah kanan lebih tinggi, sebelah kiri lebih rendah. Karena dia bukan jalan begini, tapi jalannya begini. Karena apa? Karena ini diikat di sini tadinya sampai ujung kiri, sampai ujung kanan, dan diikat dengan orang yang di depan. Jadi kakinya terikat di sini, jadi dia jalan begini. Coba jalan begini, bagaimana? Kalau yang di depan jalan menarik, ini tertarik, ini terangkat, dia jatuh. Ya itu. Dan jatuh dengan 30-40 kilo beban. Maka benturan dada dan wajah. Ya ini pada kain kafan jelas, ya. Ini juga dilakukan begini supaya dia tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka diikat satu dengan yang lain supaya salah satu tidak bisa melarikan diri. Karena kalau melarikan diri, tentara mau mengawasi siapa yang ini atau yang lain. Mereka tidak bisa mengejar. Dan menurut hukum Roma yang masih dipakai sampai sekarang,
orang yang sudah dijatuhi hukuman, kalau dia berhasil meloloskan diri, tidak boleh ditangkap dan diadili karena kejahatan yang sama. Maka itu istilahnya ne bis in idem. Tidak ada dua kalinya untuk perkara yang sama. Sekali diputuskan sudah dianggap selesai. Jadi seandainya Yesus berhasil melepaskan diri dari mereka, melarikan diri, pasti tentara tidak bisa mengejar dia. Tapi tentara akan dihukum, dianggap tidak benar melaksanakan hukum. Ya. Jadi itulah. Dan juga ini berkaitan, nanti muncul lagi, tapi ini kesempatan. Karena ini tentara takut jangan-jangan ada orang yang dekat motong talinya Veronica. Kok Veronica untuk apa mau mengusapi wajah Yesus? Untuk apa? Dan alasan. Sebentar lagi, 10 menit lagi Yesus akan dibunuh. Kok diusapi wajahnya? Untuk apa? Sebentar lagi mati, apalagi dia terus jatuh. Tentara memang tidak akan mengizinkan siapapun mendekati orang yang begini. Karena mereka takut jangan ada orang yang potong talinya Yesus melarikan diri. Mana mau dikejar? Maka wanita bagaimanapun cantik apa mau menggoda tentara, no? Paling baik di sepak pantatnya. Paling baik. Tapi biasanya kamu pergi langsung ditusuk, dibunuh di situ. Karena Piketty yang ditugaskan untuk itu diberi semua wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas itu. Ini menurut hukum. Jadi kalau tentara di sini membunuh Veronica ataupun siapa namanya, mereka tidak boleh dituntut karena untuk melaksanakan hukum. Ya. Maka jelas tidak ada wanita siapapun manapun yang mendekati Yesus dalam perjalanannya ke Kalvari. Apalagi itu jaraknya antara Istana Pilatus dan Golgota berapa kira-kira? Maksimal 400 meter. Maksimal, nggak sampai. Gunung Golgota yang disebut Gunung Golgota berapa tingginya? 2 meter. Jadi itulah. Seorang wanita yang mau untuk apa? Dia tahu. Seandainya ada seorang wanita yang berani-berani, dia tahu pasti akan dibunuh. Jadi tidak ada sama sekali. Dan memang dalam Injil tidak disebut Veronica. Sama sekali tidak. Ya, antara yang kejadian yang terjadi dalam perjalanan ke Golgota itu tidak ada yang disebut Veronica. Dan memang tidak ada. Ya. Kenapa di jalan salib dimasukkan? Ya itulah sudah saya jelaskan tadi. Itu ada Vera ikon, gambar benar Yesus. Itulah gambar pas foto Yesus, yaitu yang ini, ya, ini Vera ikon Yesus. Bisa mengusap wajah Yesus. Pastor, maksudnya Vera ikon bukan orang bernama Veronica. Vera ikon. Benda ini. Selama ini saya mendengarkan seorang Kalau wanita. orang Protestan hanya Katolik itu dalam tradisi ketawain sama pendetanya. Doang Katolik yang Kan kita Katolik bukan Kristen. Kan kita Katolik bukan Protestan. Berani dekat ya. Oke. Terus. Suruh mereka bicara dengan saya. Jadi bukan peristiwa wanita Bukan. Yang mau bagaimana diungkapkan, ditawarkan di situ. Umat, lihat wajah Yesus selama sengsara, lihat Vera ikon saya, betapa hancur karena cintaku kepada kamu. Itu yang mau ditunjukkan, bukan seorang wanita. Saya memang tertarik pada wanita Veronica karena cantik. Tidak boleh Pada saat Simon membantu Yesus, Simon
Sebentar, belum sampai Simon masih di ladang. Sebentar. Sebentar. Jangan. Tapi betul ya dalam perjalanannya ketemu wanita-wanita yang menangisi Yesus. Belum. Itu benar. Memang dalam Injil ada itu jelas. Jelas karena Tapi kenapa dari mereka tidak ada seorang yang namanya Veronica, Miriam atau apa yang begini? Seandainya dari mereka, dengar. Seandainya di antara wanita itu ada yang berani, Veronica atau apa namanya, berani, saya percaya. Tapi kenapa mereka tidak? Karena mereka tidak bodoh. Seandainya Veronica ada yang buat begitu, dia wanita bodoh. Ya, wanita bodoh. Yang diketengahkan dalam jalan salib adalah wajah Yesus. Dia mengatakan, ya lihat, selama sengsara, dan nanti akan kita lihat. Wajahku, pas fotoku ini karena kamu. Begitu hancur. Yesus, ini vera ikon saya. Bukan Veronica saya. Lalu mereka tahu itu istri Yesus. Apa namanya kain mahal itu tadi ya. Sutra laut ya. Sutra laut. Ya. Kalau mau itu disimpan kota dekat kampung kelahiran saya bawa ke sana. Kalau ke sana, saya bawa berangkat ke sana. Saya diberi kunci katanya silakan. Saya sering ke sana. Jadi itulah ya. Jadi Veronica tidak ada. Jaraknya antara ini dan ini cuma 300-400 meter. Golgota itu tingginya maksimal 1,5-2 meter. Ya. Tidak lebih. Jadi jangan kita lebih tinggi lantai ini. ya lebih tinggi 2 kali. Ya. Jadi jangan kita menambah, tidak benar. Itulah penelitian membuat kita mengerti. Ya, mengerti. Ya. Nanti kita sampai pada Simon. Ya. Jadi jelas ini yang terjadi di jalan yang kita sebut jalan salib. Antara kurung jalan salib sebenarnya banyak kesalahan. Tapi itu devosi. Devosi, tahu apa devosi? Membesar-besarkan. Ya, seolah-olah tidak. Contohnya sederhana. Kalau orang Jawa bilang besar sekali, bagaimana? Besar. Ya. Padahal besar, ya besar sekali. Besar. Begitu juga devosi membesarkan penderitaan Yesus. Memang benar itu. Tapi contohnya ini kalian devosi apa namanya Brigita, tahu? Kenapa harus katakan di situ bahwa Yesus dicambuk 4.540 kali. Itu hitung. 365 kali 15 berapa? 365. Supaya tahu karena ini banyak orang tanya, supaya tahu. 365 kali 360 kali 15. 5.475. Ya itu. Ya, itu devosi. Dia mengatakan bahwa Yesus dicambuk 5.475 kali. 5.000. Dengan 100 kali dicambuk sudah begini hancur. Kalau 5.000 sekian sudah jadi bubur. Ya, apakah mungkin? Jadi bubur. Tapi apakah dia bohong? Bukan. Dia benar. Karena devosinya kepada Yesus yang mengalami ini, bagi dia satu kali cambuk seperti begitu. Jadi itu. Ya. Maka dia mengatakan setiap hari kita mengucapkan 15 Bapa kami. Untuk setiap kali Yesus dicambuk 5.475 kali. 5.480. Ya, ya pokoknya itulah. Jadi kita masuk akal. Itu tidak benar. Itu mau menunjukkan devosi
Yesus memikul salib itu sangat berat, memang berat, benar. Tapi jangan, itu devosi. Jalan salib dibuat berdasarkan devosi, bukan berdasarkan penelitian ilmiah. Saya di mana ada patung itu tadi, patung Maria, saya buat jalan sengsara. Jalan sengsara, berbeda dari jalan salib. Berbeda sekali ya. Contohnya ini, berapa kali Yesus jatuh? Dari mana tahu? Saya bisa katakan kemungkinan besar sampai 7 kali. Loh, kenapa tidak dimasukkan 7 kali? Tapi memang dari penelitian seperti itu. Ya. Jadi itulah, itu devosi tapi. Mengatakan dia berkali-kali jatuh berapa? 2, 3, 5, 7. Tidak tahu, tidak bisa Tapi tahu. jarak benar 40 km. 400. Kan yang dari tempat Pencabulan sampai ke Bukit Tengkorak 40 km. Atau hanya 400? Maksimal 400 meter. Oh, dari di Paku sampai ke Bukit Tengkorak? Bukan. Dari mana? Dari tempat dia dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus yang namanya Menara Antonius. Menara Antonius. Dari situ Yesus dicambuk sampai Golgota maksimal 400 meter. 400 meter. Begitu juga Golgota bukan tingginya 2000-3000 meter. Cuma 1,5-2 meter. Segitu. Jadi itulah yang harus kita pahami supaya kita tidak keliru ya. Jadi itulah ya. Lagi yang ini memikul patibulum yaitu yang palang ini. Terikat seperti itu kalau jatuh dan ya berkali-kali jatuh 3, 4, 5 kali tidak tahu, tidak bisa tahu. Tapi kita tahu efeknya pada lutut kiri karena lutut kaki kiri jatuh. Kalau kanan masih bisa lumayan. Kalau ini terikat begini kena batu. Sampai di lutut kiri nanti akan kita lihat terkelupas sampai tulang. Ya. Tapi lebih lagi benturan dengan dada tertindih oleh 40-50 kilo, wajahnya sama. Jadi itulah. Ini yang tergambar pada kain kafan. Ini. Ya. Supaya kita tahu oh ini yang dialami oleh Yesus. Ya. Ya inilah lututnya dia. Lutut kiri karena tangan kaki kiri yang terikat. Ya. Kalau jatuh ini terikat pasti benturan keras dengan batu di jalan. Ya. Ya. Pada satu saat inilah Simon datang Simon. Udah habis kerja. Dibantu oleh Simon, bukan dibantu. Dipaksa, Simon dipaksa membantu Yesus. Simon pasti tidak mau. Karena apa? Karena pengertian. Sama dengan Yang Veronica itu. sama di sini. Oh jangan nanti kamu dianggap seperti dia. Simon begitu tidak mau. Dia hanya katanya pulang dari ladang. Mungkin baru ladang mereka lewat. Dia berdiri, ngapain? Oh ini, oh. Kamu oleh tentara. Dia tidak bisa menolak. Dia harus. Kalau dia menolak dia dibunuh. Maka mau tidak mau. Dia sebenarnya tidak mau karena bagi dia merupakan satu penghinaan. Maka dia tidak mau. Ya. Tapi karena tahu situasi harus, maka dia pun nanti dia mengakui bahwa itu sangat bagus bagi dia. Dia menjadi murid Yesus. 2 anaknya juga, Rufus dan istrinya malahan diangkat menjadi ibunya Rasul Paulus. Ya. Jadi itulah ya. Setelah itu dia mengerti
keuntungan yang dia peroleh karena dia membantu. Tapi mengapa Yesus mau dibantu? Ini yang penting kita tahu. Karena ternyata Yesus berkali-kali jatuh maga pasti lebih dari 3 kali. Pilatus sudah menjatuhkan hukuman, bahasa Latin bunyinya ad crucem ibis, ke salib engkau pergi. Maksudnya kamu akan mati di salib. Tentara mengerti mati di salib, bukan mati di mana di perjalanan. Tidak boleh. Kalau dia dibiarkan mati di perjalanan, tentara yang disalahkan, melanggar berat keputusan hakim. Maka mereka melihat bahwa Yesus berkali-kali, Yesus sudah benar tidak mampu lagi, maka mereka memaksa Simon dari Kirene ini memikul salib Yesus. Bahkan lagi terjemahan Injil Yohanes. Setelah itu, pasti sudah mungkin tinggal 10-20 meter Golgota itu tempat penyaliban. Dikatakan Yesus itu dipapa karena dia sudah tidak dipapa sampai mungkin tinggal beberapa meter saja. Itulah ini yang ditolong apa? Yang lurus. yang ditolong itu yang tidak Ini Kanan. kanan Iya. bawah Ya, ini. Yesus Lepas. kainnya lepas. Mana? Yang bawah yang dibantu sama Simon itu. Maksudnya Yesus memang dilepaskan karena apa? Karena tentara melihat bahwa dia ini tidak mampu ke sini, mana mau lari? Tidak bisa lari. Tidak mungkin lari. Bahkan kata saya jelaskan tadi, Rasul Yohanes, Yesus dipapa ke tempat penyaliban. Artinya bahwa orang mana bisa lari kalau dipapa? Ya, Pastor, Tapi si Kirene itu lagi rusak. jadi Simon itu waktu kamu bantu dia, kamu angkat itu, dia sendiri tidak kenal Yesus. tidak kenal. Dia kenal nggak apa, cuma kenal dirinya. Betul, kenal dirinya. Dia tidak kenal karena dia berasal dari Kirene. Kirene kota di Libya sekarang, jauh. Dia pulang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena dia berasal dari Yerusalem dan punya tanah, punya ladang katanya. Mungkin ada adiknya, kakaknya, atau siapa keluarganya. Dia jenguk tempatnya itu ladangnya, lalu pulang. Waktu dia pulang melihat kejadian ini, maka dia dipaksa. Jadi begitu dia bantu, itu kan boleh katakan sekejap, Ya. berubah dari tidak tahu menjadi Lalu tidak diceritakan apa yang terjadi. kira-kira enggak, karena kita tidak lihat di situ, tapi jangka panjangnya kan adiknya itu berarti ini ada suatu proses yang miracle. Silakan menampilkan berimajinasi. Ya, Saya rasa itu karena kita tahu dari katekese gereja Wali bahwa Simon itu selalu dibawa sebagai model cara mengikuti Yesus. Mau menjadi muridku mesti memikul salib dan selalu dibawa. Mungkin dia dengar, oh saya jadi model, oh ya, oh baik, oh saya juga mau menjadi murid. Kemungkinan seperti itu. Tapi bukan kejadian yang tidak. Hilangkan kejadian yang luar biasa. Jadi itulah peranan Simon di sini. Tangannya tertembus paku, ya ini jelas. Yesus dipakukan di pergelangan tangan, bukan di telapak tangan. Ya. Karena di telapak tangan tidak mungkin menahan beban. Yesus beratnya sekitar 70-75 kilo. Agak langsing dari saya. Ya. Jadi kelihatan jelas ya. Ini.
bergerak di Tangan sini. kiri. Ini jelas. Ya. Karena di sini bisa menahan beban. Kalau di telapak pasti robek. Ini jangan sikat. Dia dari kain kafan ya. Berat badannya. Ya. Dan supaya kita tahu, paku pada waktu itu bentuknya segi empat, bukan bulat seperti ini. Sehingga dalam posisi begini, kalau dia bergerak, sudut-sudut ini mengikis. Ya. Ini pada tangannya, ini pada kakinya. Kakinya dipakukan bersama. Yang kiri, ini yang kirinya. Kirinya, bukan kiri. Ini kirinya, ini kanan, lebih rendah. Ini lubang paku. Ya, ini. Yang kiri dipakukan di atas yang kanan, begini. Begini, sehingga kelihatan lebih pendek. Ya. Dan dalam posisi rendah, jangan seperti kita melihat paku kita, Yesus lurus-lurus. Tidak mungkin. Dia pasti dalam posisi begini, sangat tertekuk begini, ya, sangat rendah, ya. Karena apa? Karena dalam posisi begini masih memungkinkan dia bernapas. Nanti akan kita lihat. Kalau dipakukan begini, dalam waktu 5 menit dia mati karena sesak napas. Dia nanti akan kita lihat. Tapi pokoknya ini 3 paku untuk Kalau lurus malah cepat mati. cepat mati. Lagi ini sudah barang tidak tahu rambutnya ditikam dengan tombak setelah mati. Ya, setelah mati. Dia menyebut dalam masa depan. Muhammadiyah dengan segala hormat yang tidak banyak, yang mengatakan bahwa Yesus tidak benar mati. Baca Injil. Rasul Yohanes yang menyaksikan katanya, aku melihat sendiri karena saya ada di situ bahwa pada satu saat tentara menusuk lambungnya dan terjemahan lagi salah, bukan keluar tetapi apa, darah dan air. Iya, iya. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin bisa keluar darah dan air? Nanti akan kita lihat. Tapi ini jelas antara tukang iga kelima dan keenam, tombak tentara menembus apa namanya, bukan jantung tetapi perikardium, kantong jantung. Jantung kita dalam kantong besar begini, sangat elastis supaya jantung bisa kerja tidak terganggu oleh organ yang lain. Darahnya yang banyak keluar mengalir ini. Ini sayang karena ini terbakar. Di sini juga pasti banyak darah sampai di bawah sini. Ya. Ini semua darah banyak, kurang lebih 1 liter yang keluar dari sini. Ya. Maka tidak mungkin dari jantung itu sendiri bisa keluar 1 liter. Tidak mungkin. Tetapi dari kantong itu, perikardium. Ya. Sampai malah waktu diturunkan dari salib masih ada yang keluar. Karena dari posisi begini menjadi horizontal, darah masih keluar dari sini membasahi bagian belakang ini. Ini bukti juga bahwa Yesus tidak disalibkan telanjang, tapi pasti ada semacam perizoma. Karena banyak darah yang seperti ada ikatan di sini. Keluar dari sini tertampung di sini. Ya. Nanti kita kembali ke yang tadi. Kakinya tidak dipatahkan atau betisnya tidak dipatahkan. Dari kain kafan kelihatan jelas. Betisnya utuh ini. Ini sering dipatahkan supaya cepat mati karena tadinya dia begini, dia bisa bergerak untuk bernapas, harus begini. Kalau hanya bergantung begini,
dia akan cepat mati. Kalau betisnya dipatahkan, tidak ada penopang dari bawah, dia hanya bergantung begini, 2-3 menit mati. Ya. Jadi dari kain kafan kelihatan jelas bahwa betisnya tidak dipatahkan. Dia sudah mati. Ya. Juga soal kematian sangat penting, nanti kita lihat. Ya. Jadi jelas sesuai Injil, betisnya tidak ada yang dipatahkan. Lalu ya, darah mengalir ke belakang, yang saya bilang tadi, ini bagian ini, karena tadi dalam posisi berdiri, jantungnya ditusuk, darah keluar, tapi masih tertampung di sini. Waktu diturunkan horizontal begini, sisanya masih keluar dan membasahi bagian belakang. Ya, berarti bahwa dia ada kain yang menutupi bagian ini. Ya. Oh, penyedipan dan kematian. Pertanyaannya, Yesus mati karena apa? Pasti mati di salib. Tapi apa yang menyebabkan kematian seperti itu, seperti diceritakan dalam Injil? Ya, begitu. Untuk mengerti soal kematian ini yang diperlukan. Jadi orang yang disalibkan dalam posisi begini sangat rendah, jangan pikir salib yang tinggi berapa meter, tidak, mungkin 1,5 meter tak sampai begini. Oh. Kalau dia mau bernapas, dia harus mengangkat tubuhnya kanan ke atas, seperti patung yang di sini begini, bernapas lalu turun lagi, terus dia berbuat begini, bergerak begini kalau bergantung, kalau bernapas seperti ini. Lalu naik lagi, turun lagi. Dari mana kita tahu? Dari kain kafan kelihatan bahwa darah yang keluar dari sini sekali jatuh ke tanah, tapi kalau dilipat dia ngalir ke sini, jatuh dari sini. Dari kain kafan. Jadi jelas bahwa Yesus bergerak begini. Tapi jelas bahwa semakin lama semakin ya. Dan satu hal yang perlu, yang sering dilupakan oleh para ilmuwan, Yesus sadar sepenuhnya sampai saat terakhir. Bahkan pada saat terakhir katanya sudah selesai, baru dia mati. Bukan mati karena seperti teori orang saya bilang tadi, Yesus mati di salib, tapi apa yang menyebabkan kematian seperti itu? Oh, karena asfisia, karena tidak ada oksigen, karena emotorak, karena teori. Tetapi jelas kebanyakan dari ilmuwan mengatakan tidak. Semua itu kemungkinan dialami sedikit, tetapi dia mati karena sudah selesai, dia mau mati. Maka Rasul Yohanes katanya, setelah mengatakan demikian, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Bukan kehilangan kesadaran. Kalau orang kehilangan kesadaran apa? Bukan. Artinya dia tahu, oh ini saatku, sudah selesai Bapak ya. Dan menyerahkan rohnya. Setelah ini, artinya dia menundukkan kepalanya dengan sadar. Bukan karena jadi itu penting sekali. Padahal cara satria artinya. Ya, katanya. Tuhan bilang Mau berikutnya sebentar malaikat Tuhan doa malaikat Tuhan. Iya. Mau doa malaikat Tuhan sebentar. Oh, ya.